anak-anak, di pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa dulu ya. Kita doa sama-sama. Tolong yang paling belakang saja yang memimpin doa ini. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Sebelum kita pembelajaran, saya presensi dulu ya. Hari ini semuanya masuk? Semuanya masuk. Oke, nanti tidak ada yang izin ya. Nanti tidak ada yang sakit juga. Oke, sebelumnya ini rapian dulu. Bajunya dirapihkan, ada dasi dan sebagainya. Ada yang rambut coklat juga. Oh ya. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran biar bisa kayak lemes seperti ini, coba diri dulu. Kita explain dulu. Kita pakai tepuk aja ya. Masih ingat tepuknya kemarin seperti apa? Tepuknya kita yang biasanya 1, 2, 3, 4. Kalau 4 tadi toplok beneran. Yang 5 toplok ya. Oke, kita mulai lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali tepuk 5. Ulang lagi. Kita coba lagi ya. Tadi yang dulu soalnya kuat lagi. Kita coba lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Kayaknya masing-masing waktu IPA ya ini ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita ke pembelajaran, ada yang beberapa ingin saya sampaikan tentang beberapa ya, tentang gambar. Yang kita pelajari kemarin itu kita tentang usaha sama energi ya. Dan selanjutnya coba lihat di buku paketnya di halaman 104. Halaman 104, buku paketnya. Kalau bisa ada yang bawa, oke, tentang apa? Mas 104, sorry, bukan. Apa itu? Usaha dari sifat 3 ya anak. Oke, silakan dibuka di bab 3. Kemarin kita sudah membahas tentang usaha, energi, dan sekarang adalah tentang pesawat sederhana. Tapi saya belum menyampaikan apakah itu pesawat sederhana, tapi saya mau tanya ke kalian, ya. Apakah ada yang pernah tahu tentang pesawat sederhana? Nah, ini saya kasih gambarnya ya. Bisa lihat gambarnya di LCD. Oke. Apa sih menurut kalian dari gambar-gambar ini? Ya, dari gambar-gambar ini, apakah menurut kalian yang mana sih yang namanya pesawat sederhana? Ya, mereka. Yang penting. Coba lihat apa ya? Bunting. Ada lagi yang lainnya? Oke, ada yang bilang apa tadi? Yang bilang ada yang bilang pesawat ya? Ya. Pesawat dari apa? Macam pesawat ya? Ada juga macam pesawat. Oke. Terus yang belakang dia apa Bi? Minyak buat mobil itu loh Bu. Apa ya? Biasa apa itu? Domprak. Domprak.
Bercanda ya? Ya. Kalau siapa ini? Revo. Pesawat kertas. Oh, yang kertas. Ya, pesawat sederhana. Kata Revo adalah seperti yang kertas. Tadi ada yang bilang kertas, ada yang gunting, ada yang pesawat-pesawatan. Nah, nanti kita pelajari di sana. Nah, di pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini tentang pesawat sederhana. Saya sampaikan satu dulu ya. Peserta didik akan memahami konsep pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik memahami prinsip kerja dari pesawat sederhana. Kemudian peserta didik mampu memecahkan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pesawat sederhana. Yang keempat adalah peserta didik mampu membuat, nanti kita membuat, berarti proyek ya, mampu membuat pesawat sederhana untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Jadi kalian memahami apakah itu pesawat sederhana, seperti apa prinsip dan konsepnya, kemudian apakah misalnya ada permasalahannya seperti apa, dan apa yang mau dipecahkan. Gitu ya? Kita nanti masuk ke. Nah, terus selanjutnya adalah sebelum saya ke materi, ada pretest. Ya, saya share dulu untuk tesnya. Pretest ini adalah kemampuan awal ya. Jadi kan juga belum jelas lagi tentang pesawat sederhana. Saya share dulu soalnya tentang pretest. Ada di Google ya, sudah bisa kita lihat dulu. Nah, oke, sudah ya. Boleh untuk dibuka Google Form-nya. Kalau ada yang bermasalah, tidak apa-apa, nanti saya kasih soal biasanya. Misalnya ada yang bermasalah. Kenapa dicoba masuk dulu? Shalom, ada masalah? Ya, ada chatnya. Aja, pakai wifi aja. Jadi kan susah. Oh, kalau gitu bisa pakai linknya wifi, pakai itu. Udah ya, Reuni passwordnya satu semua. Satu banyak dilakukan ya. Pakai itu ya. Yang punya paketan pakai paketan sendiri, yang tidak punya sendiri. Kenapa harinya ada drop ya? Biasanya lancar ya. Oke, silakan. Sudah dikerjakan? Sudah dicoba? Soalnya ada 5 anak-anak, soalnya ada 5, tetapi di soal itu ada konsep-konsepnya. Kalau misalnya kalian belum bisa menjawab, ya pasti karena memang kita belum mempelajari. Ya, nggak usah nunggu temannya dulu lah. Saya kasih waktu tinggal 15 detik ya. Saya kasih waktu dulu. Kalian 20 menit anak-anak ini. Enggak bisa. Bisa masuk. Oh, boleh. Siapa yang bisa? Coba. Bisa ya? Oh, bisa. Oke, dikerjakan. Coba lihat. Ya.
Saya cek dulu ya. Pokoknya ya. Lihat. Ada sudah jawab. Sulit ya? Sulit karena apa? Karena belum belajar, ya. Ya. Nanti kalau sudah dipelajari, saya yakin kalian pasti bisa. Kalian kan kelasnya anak-anak yang sawah, artinya kalian anak-anak yang sedap semuanya sudah bisa belajar sampai semangat banget kita ya. Tidak boleh nanti dikit sulit ya. Ada yang sudah? Iya ya. Ya sudah yang Effendi ya? Ya langsung. Sudah juga? Yang sudah diam dong. Sudah bu. Sudah ya? Ya. Effendi sudah? Terus Effendi sudah? Saya sudah juga. Koyani sudah? Terus? Sudah, oke. Sudah? Jadinya belajar ya anaknya.
Sudah? Sudah tadi? Kalau kamu nanti oke boleh silakan. Saya cek ya. Ya, saya kemana siapa yang belum kemana? Oh ya di sini ya. Boleh kembali, Bu. Boleh kembali. Boleh ya, boleh kembali. Ada kembali ke ya. Selesai. Selanjutnya ya. Tinggal lagi ya. Sudah. Jadi sudah semuanya? Semuanya? Oke. Sekarang kita sudah buka buku paketnya kan? Sudah ya. Untuk pembelajaran ini kita bagi kelompok dulu ya. Setelah nanti tes kita bagi kelompok dulu. Kalian boleh dengan kelompok kalian yang seperti biasanya boleh atau yang keinginan kalian lah. Yang jelas Viva mengizinkan itu. Silakan untuk boleh saya sebutkan langsung boleh. Silakan langsung berkelompok 5 orang. 1, 2, 3, kayak cukup ya. Oke 5 ya. 5 kalau 6 nanti kita 6. Oh ya. Oke boleh 5 ya. Yang satunya bisa muter. Boleh ini langsung di sini aja. Oke silakan langsung muter ya. Itu aja anunya apa kursinya. Geser-geser aja. Iya Pak. Udah Pak. Udah. 5 atau 6 guys, 5 atau 6 apa yang lainnya juga gabung sana. Untuk Abi, tadi sama tadi siapa? Freddy ya? Tadi kan tuh Freddy. Mana tuh? Boleh. Atau bertiga enggak apa-apa. Kamu sama ini, kamu sama Abi, ini sama ini. Sekarang ada di situ, kita aja sana. Halo? Ya? Gak apa-apa, boleh. Jangan langsung sini aja, posisi. Pas nggak sama Fendi yang saya? Kursinya bisa digeser, bisa ditarik. Kamu kayak malu deh, skill ini. Oke ya. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Katakan boleh Pak. Anak-anak sebelum kita mulai yang lihat tentang apakah saya tampilkan gambar dulu ya. Ini gambarnya. Saya tanya dari kelompok 1. Dari gambar ini apa sih yang bisa kalian cari kakak? Angkat beban. Terus Sakit pinggang. sakit pinggang, itu ya kan ya. Encok. Terus kalau yang ini, yang belakang, masih yang belakang. Kelompok yang belakang, kelompoknya Alif, kelompok 3. Apa ini? Belum lihat.
Mengangkat beban terlalu berat. Ya, terus badannya sakit. Badannya sakit. Oke. Yang dari sana. Oh, ini aja. Tadi api terus ya. Nih, yang dari sini. Coba apa yang kalian jelaskan tentang gambar ini? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Kenapa? Ngangkat beban. Pakai alat nggak sih dia ngangkatnya? Nggak pakai alat ya. Jadi dia kayak kesulitan gitu ya. Nah, berarti kita memang butuh alat sebenarnya untuk mengangkat sesuatu yang agak berat gitu ya. Nah, ada permasalahannya dari kalau kita tidak mengangkat beban tanpa alat misalnya ya. Ini salah satu contoh saja untuk permasalahannya. Kalau ini anak-anak ada sensor. Selain apa ini? Lehernya kayak gimana? Coba kelompoknya kelompok 2. Apa? Ya kayak nggak punya leher. Punya leher ini. Kayak leher cepat. Kayak merayakannya kenapa? Yang kebanyakan jadi pendek. Cuma ini gitu. Di sini bebannya memang banyak ya. Walaupun bapaknya itu ya. Bapaknya ini kira-kira apakah nantinya lama kelamaan apakah ada masalah dalam tubuhnya? Ya. Coba sekarang anak-anak saya kasih link ya. Saya kasih link ini saya kirim ke ini saya kirim ke web kalian. Susah ya, kalau pakai LCD susah. Saya pakai HP aja langsung ya. Nah, atau kalian boleh scan jalan. Ini saya kasih informasi akibat angkat beban terlalu berat, benarkah tulang kita bisa patah? Gitu ya. Ada itu, coba bisa dibaca dulu. Kemudian yang bawahnya saya kasih scan saya kasih gambar ya. Gambarnya boleh bisa bukti ini. Oh ya, bukti ya. Bisa. Itu apa? Itu sih jiwa pekan apa? Bisa main. Ya itu ya. Kemudian yang satunya adalah scan. Barcode. Kalau scan, nggak bisa. Di Google loh, di Google kameranya ya. Apa yang ada di situ anak-anak? Video ya? Ya. Oke, kita bisa ya.
Udah bisa dibaca itu? Baca ya. Iya, ada beberapa permasalahan di bagian berat, kemudian di ini di apa? Di tubuh kita, di badan kita, di Oke, ternyata benar ya, ada beberapa permasalahan ya dengan kalau kita mengalami beban terlalu berlebihan, ya kan? Dan apalagi itu terus menerus kayak tadi ada bapak di bawah tadi itu sampai lehernya kayaknya sedang mandul di kayak kecil gitu ya, kayak gitu ya. Padahal udah mana kayaknya memang kayak gitu, mungkin kelihatan besar. Oke, selanjutnya kita pembelajaran tentang siswa sederhana ke temanya yang sederhana. Nah, sekarang coba saya bagikan bacaannya. Kalian aja walaupun tadi sudah saya kasih linknya, saya kasih barcode-nya di situ ada beberapa. Nah, tapi ini juga ada barcode anak-anak ini materi pesawat sederhana. Saya kasih LKPB-nya. Udah dikerjakan sendiri-sendiri dalam kelompoknya. Boleh kerjasama, tidak apa-apa, ya. Untuk mengisi apa ini privat? Misalnya ya, kalian silahkan mencari materi pesawat sederhana di barcode yang sudah disiapkan. Di barcode yang sudah disiapkan. Coba lihat dengan barcode itu. Isinya apa di situ barcode-nya? Tanda apa anak? Apa jawaban kita? Video ataukah bacaan? Oh iya, bacaannya belum saya kasihkan. Kalian harusnya mulai mendekat deh, mulai mendekat silakan. Bacaannya ya. Kita tolong ya. Pesawat sederhana Perawatan yang bisa. Oke, silakan untuk dilihat perawatnya ya. Saya tampilkan dengan video sama dengan ini. Kegiatan kita sedang mendiamkan minuman segar di batuan. Kejar kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Cinta yang melihat hal itu langsung menyodorkan alat pembuka tutup botol kepada Kejar. Tutup botol akhirnya berhasil dibuka dengan mudah. Alat pembuka tutup botol yang digunakan Kejar termasuk pesawat sederhana, bukan pesawat yang bisa terbang ya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan kita. Pesawat sederhana ada 4 jenis, ada roda berporos, bidang miring, katrol, dan tuas atau mungkin.
Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki besar kecepatan yang berbeda. Roda berporos dapat kita temukan pada kip sepeda, sepeda motor, kursi roda, dan sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan skrup. Bidang miring juga dapat dimanfaatkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya memindahkan potongan kayu ke dalam truk menggunakan bantuan papan sebagai bidang miring. Kayu memiliki berat atau weight. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kayu adalah F, panjang papan adalah S, sedangkan tinggi papan adalah H. Hubungan besaran-besaran tersebut dapat kita tulis dalam rumus berikut. Keuntungan mekanis atau KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Keuntungan mekanis yang besar akan mempermudah pekerjaan karena gaya yang akan dikeluarkan menjadi semakin kecil. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang di sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri ada 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol menjemur. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap digunakan pada sumur air dan tiang bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1, artinya gaya kuasa atau F yang dibutuhkan sama dengan gaya beban atau W. Lalu bagaimana katrol tetap mempermudah pekerjaan kita? Caranya adalah dengan mengubah arah gaya. Misalnya, jika kita mencari tali katrol ke bawah, maka beban di ujung tali lainnya akan naik ke atas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak. Biasanya katrol bebas digunakan untuk mengangkat ketika masih dermaga. Keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Katrol akan menerjemahkan gaya bisa menjadi 2 kali. Artinya jika ingin mengangkat beban 100 Newton, maka gaya yang dibutuhkan cukup setengahnya, yaitu 50 Newton. Katrol menjemput adalah bagian dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol atau jumlah tali yang menopang katrol. Ada contoh katrol nomor berikut, gayanya adalah 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Karena itu semakin banyak katrol yang digunakan, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau mengukir. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan kuasa atau LK, sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dengan rumus berikut. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada ini, titik tumpu berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau pemotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis pertama lainnya adalah palu, tang, gunting kuku, dan juga jungkir. Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol yang digunakan kegiatan tadi. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua lainnya adalah gelombang dorong dan pemotong kertas. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah, tempat di mana tangan mengangkat sekop. Titik tumpu berada di ujung, titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya adalah stapler, pinsa, dan paku. Wah, sekarang kita cari tahu ya apa itu pesawat sederhana dan ring tidak digunakan. Kita juga bisa loh memanfaatkan prinsip pesawat sederhana dalam bidang lain, misalnya prinsip bidang miring dapat digunakan pada pembuatan jalan di daerah pegunungan. Jalan dibuat berbelok agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan lebih mudah untuk bergerak naik. Nah, setelah belajar pesawat sederhana, kita jadi makin bersyukur ya karena adanya pengetahuan membuat memudahkan pekerjaan kita.
mana yang termasuk kelas, ya, atau jenis apa gitu ya. Lihat tuh, betul betul. Bacaannya dilihat ya. Bacaannya dilihat. Tadi ada pertanyaan, tua sama pemungkit itu sama atau tidak? Sama, ya. Di bacaan satunya ada, ya. Oh. Ada kesulitan? Tapi bisa ya? Berapa? Ini ada stiker nggak? Batang keras pada suatu tadi pesawat sederhana tadi apa bacanya? Sama yang baca. Oke, nah berarti tadi yang menjawab kayak kapal tadi belum betul, belum benar, ya. Dicoret aja. Sebenarnya boleh dijelaskan misalnya kalau kita mengangkat beban itu pada posisi mana yang produktif, mana yang makro, ya sudah. Bisa lagi. Yang ini bisa menjawab? Ini? Kalau sudah bisa dikumpulkan, ya, bersama pasien. Tetap ya, kita lebih berteman dengan pasien. Nanti bisa mengelompokkan apa yang dilakukan kalau orang yang mengangkat beban seperti ini ada di buku pakai kalender, ada yang di bawah itu ya, berbeda ya. Nah, tambah sederhana. Atau kalian boleh searching ya, searching ada ya. Sudah? Tadi yang belakang bawa ke sini ya kalau sudah.
Kelompok yang kelompok tiga jadi keempat kelompok siapa? Yang di belakang ada masalah? Kurang? Salam? Enggak ya? Iya. Mikirin salah satu ya. Tinggal satu tadi. Ya, selesai. Ya, pasti. Kelompok satu sudah. Anak-anak boleh ya, nama kelompoknya dikasih nama pesawat sederhana. Jadi yang ada di dalam pesawat sederhana boleh kalian kasih apa nama kelompok kalian. Misalnya kelompok makro, misalnya, atau kelompok bidang kiri, kelompok roda berporos, ya. Lalu kelompok berapa? Kelompok tiga. Boleh kasih nama kelompoknya ya? Boleh. Oke, sudah ya? Selesai? Dikumpulkan. Boleh, kelompok satu puas. Boleh. Pakai nama pesawat sederhana. Biar apa sih? Setidaknya kita ingat gitu ya. Bahwa pada pesawat sederhana itu ada dua sudra. Ya. Ada apa lagi? Ada makro. Ada bidang miring. Ada gabungan apa ya? Gabungan pengingatkan tadi. Ya. Ya, pelajarannya ada ada berapa ya? Oke. Oh iya, namanya Yus. Masih ya? Iya, oke. Ada jawaban? Oke, berarti semuanya sudah ya, kelompok administrasinya, kami dan satunya. Nah, sekarang ada kelompok yang tiga. Di pelajaran ini kita akan oke, satu mana? Bacaannya bisa dibaca ya. Bawa aja. Di kelompok satu. Satu. Oke, baik, anak-anak. Baik ya. Sekarang kita tadi kan kita sudah belajar ini tentang pesawat sederhana. Sudah tahu ada berbagai macam pesawat sederhana dan jenis-jenisnya. Ada berapa tadi? Ada berapa jenis? Dari penjelasannya ada tambah satu adalah roda berborong semua. Nanti kan sama, tapi di situ ada roda berborong. Nah, ini ada tadi di permasalahan kita yang pertama ada orang yang mengatakan beban ya, kemudian dia berarti butuh alat ya, alatnya ya namanya alat pesawat sederhana. Nah, sekarang kita bikin rencana pembuatan proyek bagaimana caranya kita membuat alat-alat pesawat sederhana. Nah, ini Bu Iva tidak memberi apa maksudnya? Tidak memberi dasar. Kalian harus puas saja yang harus digunakan untuk pesawat sederhana. Untuk sebagai apa alatnya? Tidak boleh katro, boleh dibilang miring, boleh puas. Oke ya? Oke. Saya kasih masukan dulu anak-anak. Misalnya kita pakai yang tadi kita membuat desain proyeknya sebagai solusi permasalahan kita ya. Nah, saya share linknya aja. Atau saya tayangkan satu ya. Jadi kalian boleh pilih satu yang lain. Kalian bisa merencanakan
Betul ya. Sambil saya share di mana ya besok kalian di kelas. Ini tadi menggunakan presentasi ya. Cuman tampil yang enak saya cepatkan aja ya. Nanti jawabannya adalah ini adalah salah satu contoh bahwa ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkat suatu beban di atas berat. Ya. Jika saya silakan cari, ya, kan biasanya kreatif kalau seperti proyek apa yang mau kalian pakai, gitu ya. Dan ini rencana ini boleh dikerjakan nanti dengan berubah-ubah. Yang jelas untuk begitu kalian boleh mengerjakan sekarang ataupun nanti bisa konsultasi waktu kita di luar aja, ya. Karena ini merencanakan waktunya agak banyak sedikit, ya. Jangan lupa terus kelompoknya dulu. Silakan cari di untuk atau apa boleh, ya. Kalian boleh yang menggunakan katrol, anak-anak boleh kita mengangkat beban dengan katrol yang banyak, itu kan pendek atau dua, gitu ya. Waktu pakai single boleh. Coba cari di desain sama alat dan bukannya. Ini masih rencana ya, kita masih merencanakan. Kalau sekarang udah pakai jelas bisa di pertemuan berikutnya ya. Wifa ada lagi hari apa? Sabtu ya nanti. Tapi walaupun misalnya pada saat pemilihan Wifa tidak ada jam kalian, boleh apa saling ya. Sharing aku juga dulu saya pakai proyek ini. Saya pakai yang katrol dulu. Ketiganya kalian harus bisa menggunakan proyek apa untuk mengangkat beban. Bin, aku sama kelompok 1, 2, kelompok 1 tadi memberi nama kelas kelompoknya dengan kelas. Kelompok 2 boleh namanya boleh apa? Katrol tetap boleh, katrol majemuk juga boleh.
Mau buat apa? Yang buka itu Dan dongkrak. Oke, bisa. Tapi coba dilihat ya, misalnya kalau pakai apa? Pakai dalam kecil. Terus biar agak lemah. Kalau zaman dulu anak-anak waktu itu masih kecil dulu, kalian kayaknya nggak ada zamannya itu. Tahu timbang? Bisa dibayangkan kalau kita ngambil air, terus tidak ada katrolnya seperti apa? Jadi alat pesawat sendiri ya. Jadi kelompoknya ini Arif. Dan caranya apa? Belajar bahasa Cina. Boleh itu juga boleh ya. Buat senang-senang. Kalau katrol gimana Pak? Saya boleh silakan anak-anak mencari. Saya yakin kalian kreatif loh. Kali ini nah kalau ya udah kita coba. Diusahakan anak-anak alas jalan makannya. Halo, anak-anak berjalan. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Terima kasih. Sudah tidak? Tadi Ini kamar. Anak-anak kita desain ya, awal sudah destinasi desain, kemudian direncanakan apa dalam jangka depan. Ini bagaimana kita kerjakannya berapa hari? Sampai hari apa ini? Hari Rabu, hari Sabtu maksudnya siap selesai? Siap ya, teman lagi sudah siap ya? Saya sarankan untuk kalian alat dan bahannya jangan yang mahal-mahal. Kalian pakai alat dan bahan yang ada di sekitar kita ya. Jangan yang apa sih harus beli, kalau yang sulit tidak usah. Pakai yang alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Pakai kampan itu kan juga termasuk pakai gampang ya, bisa untuk mengangkat bebannya. Oke, berarti kita sepakati sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu proyeknya selesai. RKPD-nya boleh sambil direncanakan nanti bersama teman-teman di grup kalian ya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Kita sampai hari Sabtu ya Nana. Saran saya adalah tidak menggunakan alat dan bahan lokal. Pakai alat dan bahan yang ada di sekitar. Oke, kita bahas dulu materi kita. Kita bahas dulu materi kita. Pesawat sederhana, menurut kalian apa? Kelompok yang belakang? Boleh. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Oke, berarti alat yang belakang untuk memudahkan kegiatan atau pekerjaan manusia. Ada berapa jenis pesawat sederhana? Ada berapa? Satu, kelompok satu perhatikan. Ada berapa anak pesawat sederhana? Jenisnya? Apa saja? Dibaca bareng. Mungkin. Sama
tidak? Tuas atau mungkin ada berapa jenis? Berapa saja? Jenis? Mungkin jenis satu. Dua dan tiga. Nanti bisa saya pelajari toket yang kelas satu itu contohnya apa? Ada bukan di sekitar kita ya? Ada mungkin ya tadi ya. Atau album itu kan juga bisa. Yang alat yang mungkin itu juga bisa. Stapler gitu ya. Oke, berarti kan ada beberapa yang memang harus kita sampaikan. Kita pelajari lagi. Saya tadi sudah menyampaikan ini. Kita waktu juga. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita selesaikan sampai di sini. Semangat ya anak-anak. Semangat ya untuk membuat proyeknya. Kalau misalnya ada yang bermasalah, ada yang tidak dipahami, harus kalian bertanya ke guru. Tanya ke orang tuanya juga bisa. Ada yang bertanya tentang boleh sambil ditanya. Ada apa? Biasanya kalau kalian tentang tuh malah ini banyak masalah akan membuat seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Boleh dibersihkan, jangan lupa melakukan kami yang rencananya. Dipastikan besok kalian sudah bisa memperbaiki. Dan ingat ya, jangan sampai lagi. Jangan lupa laporan-laporannya ya. Ada jawabannya, tidak boleh yang dia belum ya? Masih lanjutkan ya? Nanti anak-anak gambarnya kan boleh pakai foto. Jadi gambarnya kalian bisa gambar, boleh juga kita carikan di sini nggak apa-apa. Kalau kalian gambar kan ada, tapi kalau ada yang ini gambar kan juga gambarnya boleh kita gambar sana bagus gambarnya. Kemarin ada gambarnya ya. Oke, terima kasih anak-anak hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Saya berharap kalian tidak benci sama IPA ya. Biasanya kalau melihat soal IPA, melihat pembelajaran IPA, kalian sudah malas ya. Nah, jadi dengan ini saya berharap kalian lebih mengetahui banyak I. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat disiapkan untuk berdoanya. Yang tadi di konkursannya ABSS sekarang yang di sebelahnya tidak. Jadi yang sana HP-nya di sini kita berdoa dulu. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.